Hai teman-teman. Jadi sekarang kita lagi mau nge-vlog di Museum Nasional. Sekalian penyampaian materi sejarah. Let's go. Hello. Homo erectus yang berarti manusia yang berdiri tegak merupakan spesies manusia purba paling sukses dalam sejarah evolusi karena mampu bertahan hidup selama hampir 2 juta tahun. Spesies ini menjadi pionir dalam banyak hal, mulai dari manusia pertama yang memiliki proporsi tubuh mirip manusia modern dengan kaki panjangnya untuk berjalan jauh, hingga menjadi pengembara pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika menuju daratan luas Eurasia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jejak mereka sangat ikonik dengan ditemukan fosil manusia Jawa atau Pithecanthropus erectus oleh Eugene Du Bois di Trinel. Secara anatomis, mereka memiliki kapasitas otak yang jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya, yakni berkisar antara 700 cm3 hingga 1100 cm3, yang memungkinkan mereka menciptakan teknologi alat batu kapak genggam serta menjadi spesies pertama yang mampu mengendalikan api untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah para Suku-Mando yang berada di Sentral Jawa atau Jawa Tengah. Mereka itu tinggal sekitar 117 sampai 108.000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih ada serpihan-serpihan kepala mereka. Alias manusia purba yang cerdas adalah salah satu prinsip teknologi awal untuk kecerdasan ini. Dia bisa mengolah api, mengolah makanan, dan mengolah bahan-bahan untuk menjadi alat yang berfungsi. Nah, apa sih contohnya? Di sini kita mempunyai alat-alat, contoh-contoh alat yang dibuat pada tahun tersebut. Kita mempunyai kapak penetap, kapak pembelah, kapak perimbas, dan lain-lainnya di sini. Ini juga ada yang dibuat dari batu sebagai batu pekul, kapak penetap lagi, kapak penggenggam, dan kapak perimbas. Lalu dilihat kan dalam gua. Jadi pada zaman dulu itu setiap orang itu kalau mau cerita atau berinformasi tentang apa aja yang terjadi pada saat tersebut, mereka keluarkan. Jadi kayak informasi yang ada di dalam gua. Ini contoh salah satu contohnya juga. Lanjut ke sana. Oh ya udah, nggak apa-apa, santai aja, aman-aman. Nggak apa-apa. Jadi di sini ada kara, dan kara itu bukan hanya buat manggung hujan atau acara gitu. Ini tuh juga bisa digunakan sebagai peti mati, guys. Dan ini adalah detail-detail dari karanya, karena di klip sebelumnya mungkin tidak terlalu terlihat, dan di sini kita dapat melihat ada gambar-gambar yang dibuat di nekaranya, dan juga detail-detail seperti handle-nya, lalu ada gambar-gambar dan sebagainya.
Indonesia Operation. Itu diambil dari sini. Lalu, oke, jadi di sini tuh ada arca. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih arca, jadi arca itu tuh patung yang dibuat untuk menggambarkan tokoh-tokoh tertentu, terutama tokoh keagamaan seperti dewa, dewi, maupun tokoh suci pada masa Hindu-Buddha. Arca banyak ditemukan pada peninggalan sejarah di Indonesia, khususnya di candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Arca biasanya terbuat dari batu atau perunggu, serta memiliki ciri-ciri khas tertentu sesuai dengan tokoh yang digambarkan. Lalu, di sini ada fungsi arca. Fungsi arca yang terlain adalah sebagai sarana keagamaan, yaitu media pemujaan atau penghormatan kepada dewa atau tokoh-tokoh suci dalam agama Hindu dan Buddha. Selain itu, arca juga berfungsi sebagai simbol kepercayaan karena melambangkan sifat atau kekuatan tertentu seperti kebijaksanaan, kekuatan, dan kedamaian. Arca juga menjadi hiasan candi yang memperindah bangunan serta menunjukkan identitas agama dari candi tersebut. Di samping itu, arca merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia pada masa lampau telah memiliki peradaban. Jadi ini adalah ritual penguburan awal di mana pemujaan terhadap leluhur menjadi akar religi yang berkembang menjadi berbagai kepercayaan dan agama, berpusat pada hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sesama, dan alam. Jadi ini adalah salah satu bentuk pemujaan leluhur sebagai tradisi penguburan, dan ini juga penguburan tertua di Indonesia yang dilakukan di gua dengan bakal kubur sebagai perlengkapan menuju kehidupan berikutnya. Dan ini adalah budaya Pancitan. Lalu di sini ada kubur sekunder, di mana jenazah ini terlebih dahulu tuh dibiarin hingga tersisa tulang, lalu dikuburkan kembali secara khusus. Jadi di dalam kubur ini kita bisa nemuin tulang manusia dengan bakal kubur dengan kayak gerabah, perhiasan, dan alat-alat tertentu. Jadi ini tuh menunjukkan kepercayaan kepada kehidupan setelah mati serta penghormatan terhadap arwah leluhur. Lalu di sini kita dapat melihat budaya gerabah dari tanah menjadi wadah kehidupan, di mana di sini tuh ada pasu, perluk, kendi, pendupaan, dan juga ada vas. Jadi setelah zaman batu tadi, sekarang kita masuk ke zaman logam, di mana logam yang kita gunakan itu adalah perunggu dan juga besi. Jadi perunggu dan besi ini kita membutuhkan orang yang namanya pengrajin. Jadi pengrajin ini akan membuat alat-alat dari perunggu dan juga besi untuk menggantikan alat-alat batu sebelumnya. Jadi yang awalnya kapak batu menjadi kapak besi yang kita tahu di hari ini. Dan ini adalah beberapa barang-barang yang kita dapat lihat dari zaman modern. Dan di Taman Arca juga terdapat beberapa patung sapi, di mana patung sapi itu adalah salah satu dewa pemujaan Hindu. Dan kita tidak bisa melihat lebih dekat karena di sini posisinya itu sedang hujan ya teman-teman. Jadi di sini ada dua prasasti. Yang pertama ada prasasti Kembang Putih, di mana ini tuh menceritakan peristiwa di mana Kembang Putih menyerang istana kerajaan Donggala. Dan ini tuh ditemukan di Namagono atau wilayah pesisir Kabupaten Tuban. Lalu yang kedua ada prasasti Kanjuruhan, di mana prasasti ini tuh menceritakan masa kemasan kerajaan Kanjuruhan dan perintah Raja Ganjayana untuk membuat tempat pemujaan bagi Resi Agayasta, menggantikan arca kayu cendana dengan arca batu hitam.